Dua penyanyi dangdut ini pun selalu menyuntikkan ajaran Islam pada sang anak lewat perilaku mereka setiap hari. Kalau sekarang sih saya lebih cenderung konsentrasi ke anak, ke Dira gitu. Jadi gimana caranya anak saya mengenal agamanya dengan baik, mengenal Tuhannya. Eko kabarnya membangun sebuah rumah tanpa izin Pemda setempat. Alhasil rumah yang belum selesai digarap dibongkar secara paksa. Eko nggak tahu, pokoknya Eko semua udah Eko serahkan kepada kontraktor dan Eko serahkan kepada. Kesetiaan justru teruji ketika tak ada mata yang melihat perbuatan kita. Kamu punya mata nggak di belakang? Nggak punya kan gitu. Jadi kalau gue punya mata di belakang mungkin gue bisa menilai gitu. Tapi gue nggak punya mata di belakang gitu. Jadi apapun yang sekarang gini deh. Setiap punya hubungan, setiap kalian berhubungan gitu ya. Cobalah untuk melihat pasangan kita sebagai orang yang punya satu kekurangan dan mereka bisa kasih bukti nggak? Karena gue nggak lihat dengan mata kepala gue sendiri. Deswita ingin bukti? Perempuan muda cantik ini mungkin bisa menjadi bukti, mungkin juga tidak. Gadis manis bernama Citra Mandala Lestari ini mengaku kenal dekat dengan Taufik Hidayat. Sebatas kenal atau lebih dari itu? Mungkin Anda bisa menilai sendiri. Kenal Taufik tuh di Tropicana waktu fashion show, Citra fashion show, dikenalin teman. Sempat telepon-teleponan sekali, ya udah itu aja. Dan nggak ada apa-apa, cuma teman-teman biasa dan itu pun nggak terlalu mengenal banget. Ya udah, yang jelas nggak ada apa-apa sama Taufik. Taufik ganteng, anaknya nggak tahu ya baik apa enggaknya, nggak tahu. Soalnya Citra ya udah gitu aja sih, intinya nggak terlalu kenal. Kalau tiba-tiba ada perempuan atau ada wanita yang mengaku bahwa dia pacarnya Taufik atau dia deket sama Taufik gitu, itu aku kembalikan lagi ke dia. Kabarnya Taufik beberapa kali menyambangi rumah Citra di Bandung. Citra sendiri kini sedang merintis karir di dunia modeling. Sayangnya keluarga Citra tutup mulut soal kabar kedekatan Citra dengan Taufik. Benarkah Taufik sering berkunjung ke rumah Citra? Nggak datang, nggak, cuman ketemu di Tropicana udah. Uniknya, meski mengaku tak terlalu kenal dengan Taufik, Citra menyenangi tipe lelaki yang sesuai dengan sosok Taufik Hidayat. Dengar saja penuturannya. Yang kurus, tinggi, yang jelas baik, cakep juga, cakep ya. Sebagai tunangan Taufik, Deswita tak terpengaruh dengan pemberitaan tentang kedekatan Taufik dengan Citra. Baginya mulut Taufik jauh bisa dipercaya daripada berita yang beredar di luaran. Siapapun yang berhubungan sama aku gitu ya, aku harus mendasarkan itu dengan rasa bahwa aku yakin ini yang sudah Tuhan pilihkan gitu. Dan kalau sampai sekarang ini aku masih bertahan sama Taufik, ya mungkin karena memang Tuhan masih mempertahankan aku sama dia gitu. Aku sudah nyaman dengan keadaan itu gitu, jadi aku juga bingung mau nyangkalnya gimana gitu. Karena kan memang yang ngerasain kan aku sama dia. Pemirsa, Anda masih setia menemani saya Nadia Mulia tentunya di GoSpot. Dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi umat muslim karena kami tengah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan apa makna Maulid Nabi bagi Iis Dahlia, Ikke Nurjana, dan Cici Paramida? Kita saksikan saja berita selengkapnya tentunya hanya di GoSpot. Salah satu hari besar Islam yang tiap tahunnya selalu diperingati secara meriah adalah perayaan Maulid Nabi. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh pada hari ini, seluruh umat Islam mengucap syukur atas lahirnya junjungan mereka, Nabi Muhammad SAW. Pada perayaan Maulid, umat Islam cenderung merayakannya dengan besar-besaran. Sebenarnya hal itu tidak dilarang. Namun alangkah baiknya jika kita mengingat ajaran Nabi Muhammad yang selalu mengajarkan kesederhanaan dan sifat-sifat kebajikan lainnya. Ajaran Nabi yang patut dijadikan suri tauladan itu tak lupa diajarkan Ikke Nurjana dan Iis Dahlia kepada anak-anak mereka. Dua penyanyi dangdut ini pun selalu menyuntikkan ajaran Islam pada sang anak lewat perilaku mereka setiap hari. Kalau sekarang sih saya lebih cenderung konsentrasi ke anak, ke Dira gitu. Jadi gimana caranya anak saya mengenal agamanya dengan baik, mengenal Tuhannya, dan mengenal nabi-nabinya. Itu kan basic aja gitu. Mengenal mana kewajibannya, mana yang menjadi hal yang baik dan tidak baik. Itu aja sih kalau aku. Makanya aku sekolah juga nyari yang secara basic agamanya jamnya lebih banyak daripada yang lain. Enggak, kita mencontohkan mereka dulu. Kita sholat. Jadi automatically anak gue yang kecil itu dari umur
Setahun apa ya, kalau dengar azan di TV maghrib itu Allah Akbar. Mama Allah babang, dia tahu gitu caranya sholat itu Allah babang gitu. Terus ngikutin ruku itu aja buat aku tuh udah seneng banget gitu. Mengajari agama kepada anak-anak tentunya tidak dibebankan sepenuhnya pada kedua ibu tersebut. Para ayah, Aldi dan Andre, ikut andil dalam pembentukan akhlak anak mereka. Suami kan imam, jadi dia yang lebih utama. Aldi itu kalau soal sebenarnya kita sharing ya. Aku sharing sama dia dan aku mungkin dia secara pendidikan yang bukan secara agama formal itu dia concern banget gitu loh, yang ini harus gini, sekolahnya yang kayak gini. Oke gitu. Tapi aku juga pengen ngedampingin dengan hal yang religi gitu. Jadi balance. Bagi Cici Faramida, perayaan Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri tentang keimanan diri masing-masing. Karena di zaman yang katanya sangat modern ini, manusia cenderung alpa akan tujuan mereka lahir ke dunia. Ya kita sebagai manusia ya kan, mungkin lebih meyakinkan kembali diri kita ya, dari apa yang mungkin sudah kita lakukan yang tidak baik, akan lebih baik lagi mengikuti contoh-contoh apa yang sudah dijalankan oleh Nabi kita. Tidak sombong, tidak dengki. Kalau kita mendapatkan satu kebencian dari orang, kita tidak boleh benci lagi, tidak boleh balas dendam. Pokoknya banyak hal-hal yang kita dapat ambil dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bagi Anda yang beragama Islam, Nadia berharap agar Anda benar-benar dapat mengambil hikmah dari semua pelajaran Nabi Muhammad yang mengajak kita kepada kebaikan. Semoga semakin dapat kita resapi makna Maulid Nabi Muhammad kali ini. Pemirsa, pelawak Eko Patrio baru saja terkena musibah. Aparat Kamtib Pemda Jakarta Timur baru saja membongkar paksa rumahnya. Nah, apakah Eko menyalahi izin mendirikan bangunan? Kita saksikan saja berita selengkapnya. Keberuntungan sepertinya belum memihak Eko Patrio di tahun 2005. Eko berkali-kali tersandung masalah, entah itu berhubungan dengan pekerjaan atau menyangkut pribadi Eko sendiri. Kini lagi-lagi Eko terbentur masalah dan ia harus berhadapan dengan Pemda Jakarta Timur. Jadi begini, Eko kabarnya membangun sebuah rumah tanpa izin Pemda setempat. Alhasil rumah yang belum selesai digarap dibongkar secara paksa. Eko nggak tahu, pokoknya Eko semua udah Eko serahkan kepada kontraktor dan Eko serahkan kepada kontraktor, tentu koordinasi dengan developer, tentunya koordinasi dengan yang namanya Pemda setempat dalam hal ini perizinan IMB. Tapi kalau bicara masalah IMB, karena ini kan IMB udah ada kalau IMB karena bangunan lama kan. Sebelum bangunan akan dirobohkan, sudahkah Eko diberitahu? Nggak ada. Saya nggak ada. Saya nggak punya. Saya walaupun pulang malam, apapun bentuknya surat menyurat di saya ada selalu. Ini nggak dapat. Mungkin juga diberikan kepada pemborong tersebut atau kontraktor ya. Eko sedikit kesal karena ia sebenarnya tidak ingin dipusingkan dengan hal semacam ini. Eko maunya tahu beres. Apakah Eko sudah mengkonfirmasikan kejadian ini kepada pihak pembangun? Ya dia kemarin minta maaf lah tentunya, minta maaf atas kejadian ini. Akhirnya mereka koordinasi lah, saya nggak tahu gimana koordinasinya. Pokoknya saya bilang gimana caranya anak gue bisa main di rumah yang baru gitu aja. Karena mau buru-buru, karena kasihan kan si Saul udah punya adik baru lagi kalau nggak ada tempat bermain gitu. Apakah Eko akan menuntut pihak Pemda? Kok nggak mau mempolitisir dan tidak mau memanfaatkan masalah ini, karena bagaimanapun juga Eko melihat di kontraktor ataupun di developer itu kan banyak juga yang makan di dia gitu ya. Jadi buat Eko kalau memang itu cepat selesai udahlah gitu, nggak usah terlalu Eko merasa dirugikan atau apa. Kalau memang udah bisa selesaikan. Eko tidak bisa menyalahkan Trantip, tidak dalam hal ini Pemda Jakarta Timur ya, dan juga tidak menyalahkan kontraktor, tidak menyalahkan developer, tapi kecewa. Pemirsa, bongkar pasang tak hanya berlaku bagi bangunan tetapi juga bagi orang yang bersalah. Wajib kita bongkar paksa agar berani mengakui kesalahannya.
Nah, saya berharap agar Anda juga berani dan setia menemani saya di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi tentunya di RCTI Semakin Oke. Bongkar paksa, bongkar gosipnya, paksa bicara. Sampai jumpa.